Makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Rocky Gerung. Capres balihonya di mana-mana, tapi otaknya tidak ketahuan ada di mana. Berita kedua, perkara bahaya TKA Cina. Niko Silalahi sindir Grace Natali. Kau bilang rasis, tapi teriak radikal-radikul, bahkan kadrun. Berita ketiga, parahnya WNA Cina sudah dibuatkan KTP untuk pemilu 2024. Dirjen Dukcapil, jumlahnya tidak sampai jutaan. Berita keempat, ungkit kasus UAS saat bertemu HNW. Gatot Nurmantio, nilai wibawa Indonesia sedang menurun di mata dunia. Berita pertama, Rocky Gerung. Capres baliho di mana-mana, tapi otaknya tidak ketahuan ada di mana. Hajat demokrasi 5 tahun, tak lama lagi, tahun 2024, bakal digelar besar-besaran, juga serentak, mulai dari pilkada hingga pemilihan presiden. Muka tokoh-tokoh yang mau jadi calon presiden dan wakil presiden sudah berseliweran di mana-mana, termasuk joget-joget di media sosial. Pun para buzzer sudah mulai memanaskan mesin perangnya. Diskusi Indonesia Masa Depan, Hazairin Sitepu alias Bang HS, seorang direktur utama media pojok1.id, dengan Rocky Gerung membahas hal itu. Berikut kutipannya. Kata Bang HS, Indonesia ini negara demokrasi. Salah satu pilarnya adalah Anda, Bung Rocky. Karena menurut saya, kita banyak berharap aspirasi rakyat dijalankan parlemen. Tetapi kita tidak melihat itu. Bagaimana pandangan Anda terhadap parlemen kita? Kata Rocky, ada beberapa orang yang tajam di parlemen. Ada Fadlizon, dulu ada Fahri Hamzah. Banyak orang yang memiliki potensi mengungkapkan pikiran, membersihkan langit politik dari awan korupsi. Kata Bang HS, ada di mana suara mereka saat ini? Mereka kadangkala terikat pada sebut saja pemandu utama, ketua-ketua partainya, seperti Fadlizon. Saya kenal baik cara berpikirnya. Fahri Hamzah mesti zigzag supaya tidak bertabrakan dengan pikiran ketua umum partai. Bang HS kembali bertanya, jadi di mana harusnya mereka bersuara? Rocky menjawab, ada wilayah lain yang tidak dikuasai formasi politik. Pers misalnya, sosial media, citizen journalism. Semua itu harusnya dihidupkan. Talk show begini adalah alternatif bagi parlemen yang macet. Makanya, oposisi mencari saluran yang paling bagus lewat media sosial, ungkap Rocky Gerung. Kata Bang HS, tetapi kan kadangkala suara pers kalah dari para buzzer. Rocky pun membalas, ya, banyak hal yang ingin kita perbaiki. Buzzer sebetulnya tidak ada soal, asal betul-betul kita bisa berdebat. Tapi buzzer tidak bisa berdebat, padahal public diskursus, ruang debat publik, itulah yang menghidupkan demokrasi. Buzzer kayak speaker rusak, satu arah, dan hanya ingin mengepung, bukan ingin membangun narasi. Tidak ada narasi. Lanjut Bang HS, jadi menurut Anda, apakah buzzer itu dapat disebut bad boy? Rocky membalas, dia kualifikasinya bukan bad boy dalam pengertian manusia. Dia adalah thing, barang doang, bukan orang. Benda baik atau benda buruk, dia tetap benda. Buzzer harus kita anggap sebagai benda, karena dia bisa dipindah-pindahkan tanpa bisa melawan. Benda itu kan fungsinya adalah stagnan, statis. Kalau manusia dinamis, kan tidak mungkin barang punya otak. Bang HS lanjut bertanya, kalau kita lihat buzzer di medsos seperti tersistem, di Indonesia yang demokrasi, peran buzzer seharusnya seperti apa Bung Rocky? Rocky membalas, tidak ada soal, asalkan buzzer yang berpikir. Buzzer kan pendengung yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan.
upaya untuk menundukkan suara oposisi. Kalau oposisinya intelek, buzzernya harus intelek juga, itu intinya. Jadi, kondisi saat ini bagaimana? Rocky membalas, buzzer saat ini tidak ada grammar yang bisa kita pahami, hanya merusak suasana bernegara. Kalau buzzernya mau lewat, lawan debat, ya datang saja, berdebat. Tapi ini buzzernya anonim, menyerbu kayak lalat yang mengejar bangkai. Jadi, bukan sekedar memuakkan, tapi menjijikkan. Dan justru itu dipelihara istana. Kalau dia tidak dipelihara istana, sudah lama dia kolaps. Bang HS kembali bertanya, apakah ini persoalan besar? Kita kan akan menghadapi pemilu 2024 dan seterusnya. Kata Rocky, ini akan jadi soal besar, bukan hanya ke 2024, tapi untuk 1 semester ke depan. Kalau terjadi eskalasi Indo-Pasifik karena krisis Cina dengan Taiwan, lalu impor kita dihambat ke situ. Kita kekurangan pangan, energi. Bangsa ini mau ngapain? Kalau misalnya menjadi potensi perang dunia ketiga di Ukraina, karena NATO ambil kesimpulan bahwa lebih baik berkelahi dengan Rusia supaya cepat selesai. Kalau ada krisis energi, krisis pangan, bangsa ini mau ngapain? Buzzer ini tidak mampu berpikir seperti itu, karena dia disewa, cuma untuk mengacaukan politik. Disewa untuk meniupkan rasialisme, untuk menghujat secara track record orang yang sebetulnya tidak ada hubungannya. Tiba-tiba orang diisukan moral, seksual, segala macam. Padahal itu hanya membunuh karakter. Kata Bang HS, seharusnya seperti apa buzzer itu? Rocky membalas, buzzer itu bertarung dengan ide. Misalnya, ide untuk lingkungan bersih. Mestinya mampu bertanding dengan isu-isu ke depan. Tapi, karena jarak antara cara berpikir dan cara berjalan dekat sekali. Maksudnya, cara berpikir otak dekat dengan dengkul. Begitu. Buzzer tidak bisa bikin proyeksi. Kata Bang HS, jadi adanya buzzer itu tidak masalah. Tidak ada soal orang jadi buzzer, tapi ada mutunya. Supaya ada dialektika di dalam mempersoalkan kehidupan bersama. Bang HS, menurut Bang Rocky, ke depan ini dari sini ke sana, kira-kira ada persoalan besar apa saja yang akan kita hadapi? Maksudnya Indonesia hadapi. Rocky membalas, itu pertanyaan bagus. Karena kalau kita bilang dari sini ke sana, artinya kita mulai melihat hambatan di depan mata kita. Demokrasi dihambat oleh threshold 20%. Itu pasti menghambat pikiran kita ke depan. Bang HS kembali bertanya, ini kaitannya dengan aspirasi rakyat konstituen kepada parpol ya? Rocky membalas, kalau saya punya ide tentang environmental essence, ide tentang sistem ekonomi yang berbasis pada solidaritas manusia, saya menitipkan itu ke siapa? Nitipkan ke partai. Partai bilang, Anda tidak mungkin menitipkan itu, karena partai tidak akan lolos threshold 20%. Jadi, kalau kita berpikir, apa yang baik buat Indonesia? Tidak gampang. Tapi apa yang mesti kita halangi supaya kita tidak masuk dalam politik 2024? Itu lebih penting. Kata Bang HS, jadi apa saja? Kata Rocky, yang pertama, 20% threshold. Itu berbahaya untuk demokrasi. Kedua, daftar calon presiden yang sudah digadang-gadang oleh lembaga survei. Kenapa kita dipaksa memilih untuk sesuatu yang bukan kita sodorkan? Bang HS kembali bertanya, harusnya seperti apa? Rocky membalas, bukan siapa yang mesti dipilih, tapi siapa yang mesti kita coret pertama dari daftar. Itu intinya. Kalau kita lihat ke belakang, selama periode Pak Jokowi, ada 2 problem yang tidak bisa diatasi. Kekurangan intelektualitas dan kekurangan etikabilitas. Bang HS kembali bertanya, ada apa dengan etikabilitas itu? Kata Rocky, korupsi kan dasarnya etikabilitas. Karena itu, saya buat parameter. Pemimpin itu harus comply, harus fit and proper, harus lolos uji. Nah, ujian pertama harus lolos etikabilitas. Yang kedua, intelektualitas. Barulah yang ketiga,
uji elektabilitas. Jadi, elektabilitas seorang itu diukur pada etikabilitas dan intelektualitasnya. Kalau sekedar elektabilitas di lembaga survei, nama seorang bisa saja tiba-tiba naik. Bang HS kembali bertanya, apakah yang ada selama ini masih sebatas elektabilitas? Kata Rocky, saya lihat poster, baliho setinggi Monas, wajah seseorang yang jadi capres. Tapi saya tidak tahu otaknya di mana. Karena wajahnya saja yang ditampilkan, nuraninya di mana juga tidak kita tahu. Kata Bang HS, karena kita lihat mereka ini lebih banyak menampilkan tampang, lalu goyang-goyang joget-joget di medsos. Rocky membalas, itu kan jualan. Apakah benar pikiran saya bahwa sangat penting mereka ini, capres, lebih menjual gagasan? Rocky membalas, gini saja gampangnya. Ada Erick Thohir, Ganjar, AHY, Anies Baswedan. Coba diundang ke sini dan bicara tanpa sensor. Pers kan punya kemampuan mendalami dan mengulik bahkan lapisan intelek paling dalam dari mereka. Berapa orang sih yang lulus? Jadi, jangan dibilang dia layak menjadi presiden karena balihonya di mana-mana, tapi otaknya tidak ketahuan ada di mana. Kata Bang HS, jadi adu gagasan di redaksi ini. Ya, itu penting. Kampanye pertama dari seorang presiden atau calon presiden itu di kampus dan di ruang redaksi. Karena di situ diuji gagasannya, bahwasannya kalau kampanye di panggung dangdut, ya tidak ada percakapan begini. Harus ada panggung akademis untuk menguji seseorang. Kalau joget-joget TikTok, otaknya ikut joget nggak?